Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita di kesempatan ini antara maghrib isya di masjid kita ini kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih di bab adab buang hajat. Dan insyaallah ta'ala kita akan membaca jika waktu mencukupi 3 hadits sebelum tanya jawab. Masih terkait dengan adab buang hajat. Di pekan lalu kita baru ambil 1 hadis di bab ini. Di pertemuan ini kita tambah lagi 3 hadis terkait dengan permasalahan buang hajat air kecil ataupun air besar. Kata beliau rahimahullah di cetakan saya hadis nomor 77. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu sab'ah. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau masuk khala. Khala itu tempat buang air. Dan digunakan khala itu adalah biasa dipakai untuk tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup. Dan biasa juga digunakan untuk tempat yang terbuka, tapi tempat al-khulu, menyendiri. Bagaimana akan datang hadis berikutnya. Artinya, dia bisa bermakna umum. Yang penting tempat buang hajat. Apakah di dalam bangunan atau di luar bangunan. Adalah Nabi SAW apabila belum masuk di tempat buang air. Belum berdoa. Belum membaca. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma. Ini kalimat sering kita dengar. Allahumma aslinya, supaya kita tahu ilmunya, aslinya Allahumma adalah ya Allah. Cuman ya-nya dihilangkan, kemudian diganti dengan mim di ujung. Jadi asalnya itu ya Allah. Dihilangkan ya-nya. Menjadi Allah. Kemudian diganti ya yang hilang tadi, diganti mim setelah hu. Jadinya Allahumma.
Makanya terjemahannya tetap ya Allah. Terjemahannya. Ini sungguh saya a'udzu bika, berlindung kepadamu, minal khubut, dari khubut, jin laki-laki, wal khaba'ith, jin perempuan. Akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh Imam 7. Imam 7 maksudnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. 7 imam. Ini adalah doa masuk kamar mandi atau tempat buang air yang paling sahih. Ada bacaan yang lain juga dengan bacaan Bismillah. Dengan riwayat yang terpisah. Dengan riwayat yang terpisah dari Nabi kita Muhammad SAW. Artinya masuk WC itu ada 2 doanya. Doa pertama ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan, dari jin wanita, dan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Tentunya yang jahat. Karena memang yang tinggal di WC itu jin kafir. Tinggal di WC itu jin kafir. Kenapa yang tinggal di WC jin kafir? Karena tempat yang kotor untuk yang kotor. Sebagaimana tempat yang bersih untuk yang bersih. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Ini ayat umum. Perempuan yang khabith itu untuk laki-laki yang khabith. Laki-laki yang khabith itu juga untuk perempuan yang khabith. Sebagaimana perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini untuk orang, demikian pula tempat, sama juga. Iya. Kita sebagai seorang muslim pasti ingin perempuan yang muslimah. Itu keinginan. Keinginan ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita tak memperbaiki diri kita dulu. Kitanya saja bagaimana, baru mau dapat yang baik. Kan susah. Itu kalau untuk orang. Nah, kita sekarang berdalil dengan ayat ini terkait dengan tempat. Tempat yang bersih, itu untuk orang-orang yang bersih. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masjid itu tempatnya siapa? Allah jelaskan, innama ya'muru masajid Allah. Sungguh tiada lain yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Disebutkan seperti itu. Karena itu tadi, tempat yang baik untuk orang baik. Tempat yang tidak baik untuk yang tidak baik pula. Lihat kamar mandi, tempat buang hajat. Tempat yang buruk. Selalu kena najis. Ya, untuk yang buruk juga. Untuk yang buruk juga. Makanya di tempat itu ketika kita harus memasukinya, maka kita dianjurkan untuk berdoa supaya tidak kena dampak buruknya. Ya, karena tempat itu akan mempengaruhi seseorang. Sebagaimana orang juga, teman duduk akan mempengaruhi kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Makanya ketika kita ingin tidak terpengaruh, maka harus kita berlindung kepada yang memegang semuanya. Yang mengendalikan dan yang menciptakan seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam masuk WC kita dianjurkan membaca doa ini.
tanpa bismillah. Karena ini doa pertama. Karena ada lafaz yang menggabungkan bismillah dengan ini. Cuman hadis dhaif. Yang menggabungkan. Yang sahih adalah terpisah. Yang sahih adalah terpisah. Ini yang paling sahih. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian doa kedua dengan lafaz bismillah. Ini ada dalam hadis lain. Ya, yang Nabi SAW jelaskan penghalang antara aurat Bani Adam yang masuk ke kamar mandi dengan pandangan jin adalah bismillah. Artinya kalau kita baca bismillah, walaupun kita buka baju, buka pakaian, aurat kita kelihatan. Ketika kita mandi dengan baca bismillah kita buka, dia tidak lihat. Dia tidak lihat. Itu doa kedua. Juga sahih dari Nabi SAW. Yang tidak sahih yang gabung lafadznya. Yang gabung lafadznya. Itu yang tidak sahih. Tapi boleh kita kalau mau masuk baca dua-duanya. Cuman jangan diyakini itu satu hadis. Dua hadis. Dua hadis. Ini sekali lagi yang paling sahih. Diriwayatkan oleh Imam 7. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan imam yang memiliki buku sunnah yang 4. Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini doa yang dianjurkan untuk orang yang masuk tempat buang air. Apakah air besar ataupun air kecil. Sangat jelas. Dan kandungannya memang bermanfaat untuk kita. Tapi hukum membacanya sunnah. Bukan wajib. Karena bisa kita hanya membaca yang satu. Bismillah. Dan ini tidak ada perselisihan. Hukum membaca doa ini ketika kita mau masuk WC, sunnah. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, seperti Syekh Abdullah Al-Basam, beliau bilang, al-isti'adatu mujma'un ala istihbabiha. Sawa'un fil bunyani was-sahra. Doa berlindung dengan membaca doa ini sepakat akan disunnahkannya. Apakah antum mau buang air di bangunan atau mau buang air di luar bangunan? Kan tak selamanya kita bisa buang di bangunan. Ya, misalnya kita lagi bersafar, tidak ada kamar mandi, kan boleh buang air di tanah. Walaupun ada sebentar, sunnahnya yang kita akan sampaikan. Kalau kita buang di luar bangunan, ada sunnah tambahannya lagi. Ada sunnah tambahannya lagi. Ini doa sunnah. Hukumnya. Kalau kita tidak baca, kita hanya membaca bismillah, itu sudah cukup. Sebagaimana membaca bismillah, sunnah juga. Kalau kita tidak baca, cuma kita baca yang ini, juga tidak mengapa. Kita telah melakukan hal yang sunnah. Hal yang sunnah. Ini terkait dengan hadis yang pertama yang kita ambil malam hari ini. Hadis kedua, kata beliau an Anas radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, masih sama. Fa ahmilu ana wa gulamun nahbi idawatan min ma wa anazatan fayastanji bil ma, muttafaqun alaihi. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW kalau beliau masuk tempat buang air, maka saya, kata Anas, bersamaan dengan anak-anak juga yang seperti saya umurnya, membawa idawatan minma, satu tempat air, wa anazah, dan satu anazah. Ya, anazah dia bermakna asok kosiroh,
tongkat kecil. Jadi beliau bawa air dan tongkat kecil. Fayastanjiya bilma. Maka Nabi SAW beristinja dengan air. Dengan air. Hadis ini belum mulai masuk lebih dalam lagi tentang adab buang hajat. Ketika kita buang air besar ataupun air kecil, apakah di dalam bangunan atau di luar bangunan, itu kita disunnahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib beristinja dengan air. Dan boleh dengan batu. Kita akan jelaskan nanti, ada pembahasannya, datang hadis. Dan para ulama sebenarnya bersepakat bahwa ketika seorang beristinja, itu boleh dengan air, boleh dengan batu. Cuman mereka berselisih mana yang lebih utama. Apakah dengan air atau dengan batu? Itu yang mereka perselisihkan. Boleh dengan air, boleh dengan batu, tapi mana yang utama? Maka para ulama rahimahumullah ketika ditanya mana yang lebih utama dan mereka membahas mana yang lebih utama, hal ini mereka tidak melihat dari dalilnya. Karena kalau dalil sama-sama ada. Sekarang Nabi beristinja dengan air. Nanti kita akan baca hadis Nabi SAW beristijmar dengan batu. Hadisnya sama-sama sahih. Maka ketika mendapatkan hal itu untuk menjelaskan dan memilih apa yang utama, maka dilihat dari hasilnya. Apa yang lebih bersih? Ketika kita pakai, tidak ada perselisihan, batu, air sama. Semuanya boleh. Tapi mana yang utama? Maka mereka dalam hal ini ada 3 pendapat karena satu kompromikan. Ada mengatakan lebih utama batu. Ada mengatakan lebih utama air. Ada mengatakan yang utama adalah setelah pakai batu, pakai juga air. Iya. Setelah pakai batu, pakai juga air. Tapi ini agak jauh karena jadi setiap mau cebok, berarti harus punya batu di kamar mandi, baru setelah itu pakai air. Ini masyakoh, berat. Maka lebih utama adalah pakai air karena angkoh lil mahal. Lebih utama pakai air kalau ada air. Karena dia lebih membersihkan tempat keluarnya. Karena dia lebih membersihkan tempat keluarnya. Ini terkait dengan yang lebih utamanya. Tapi utama pakai air dengan alasan kata mereka lebih membersihkan. Lebih membersihkan. Ini hadis kata beliau muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Faedahnya kita sudah fokus tadi bahwa beristinja itu pakai air. Cuma ada faedah lain yang disebutkan oleh ulama rahimahumullah di pembahasan juga ini, bahwa seorang itu ketika buang hajat boleh meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan airnya atau yang semisalnya. Di sini Nabi SAW beliau air untuk istinjanya dibawa oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ini beliau bukan budak, tapi beliau pelayan Nabi SAW. Beliau radhiyallahu taala anhu melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Iya. Dan dari sini pula kata para ulama, boleh seorang itu mengambil pembantu. Walaupun bukan budak, walaupun dari muslim. Tidak harus budak
Kalau dari orang kafir kan budak namanya. Kalau dari orang muslim namanya pelayan, pembantu. Nabi SAW menjadikan Anas sebagai pelayannya. Boleh. Hal tersebut tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena ketika kita mampu untuk memiliki orang yang membantu kita, tidak mengapa hal tersebut. Selama bukan hal yang mubazir untuk buang-buang harta. Dan memang kita butuh hal tersebut. Memang kita butuh hal tersebut. Ini yang dibahas selain dari fikih buang hajat tadi. Kemudian berikutnya hadis ketiga. Ini terkait dengan buang air di luar bangunan. Ada sunnah tambahan di samping membaca doa masuk atau doa ketika pergi buang air tadi. Kata beliau rahimahullah wa anil Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudil idawata fantalaqa hatta tawaru anni faqada hajatahu muttafaqun alaih. Kata beliau anil Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah juga beliau sering melayani Rasulullah. Bahkan kadang belum membukakan sepatu Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat mereka melayani Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ambilkan satu tempat dari air, ya, yang berisi air. Mughirah melakukannya. Fantalaqa hatta tawaru anni. Maka Nabi SAW pergi sampai menjauh dariku. Kemudian beliau membuang hajatnya. Muttafaqun alaih. Juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fikihnya sangat mudah. Yang mau beliau sampaikan kepada kita di hadis ini, yaitu sunnahnya kalau antum buang hajat di tanah lapang, tempat terbuka, sunnahnya menjauh. Ini sunnahnya. Ini banyak orang sekarang ini menyelisihinya. Kadang orang sekarang ini kalau buang hajat, hentikan mobil langsung di samping mobil. Iya, sunnahnya menjauh. Lihat ini, hatta tawaru anni, sampai belum tidak kelihatan dari. Karena masalahnya di antara sebab ada kubur adalah ketika seorang tidak menutup auratnya ketika buang air. Sebagaimana dalam sebagian riwayat hadis, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Nabi jelaskan, innahuma la yu'adzaban. Ini dua penghuni kubur lagi disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Keduanya tidak disiksa karena perkara besar. Artinya bukan perkara besar di mata manusia. Di antara yang disebutkan salah satunya, wa kana la yastatiru minal baul. Yang satunya tidak tutup aurat ketika buang air. Itu salah satu sebab datangnya siksa kubur. Di tanah lapang tentunya agak sulit kita menutup aurat ketika buang air. Karena pasti ada yang kita buka. Dan tempatnya terbuka. Supaya orang tidak lihat, maka ini yang dipraktekkan. Kita harus menjauh dari orang. Kita harus menjauh dari orang. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa kata Allah? Au ja'a ahadum minkum minal ghaid. Atau salah seorang kalian datang dari ghaid. Apa artinya ghaid? Ghaid artinya al-makan al-munkhafid. Tempat yang rendah. Iya, tempat yang rendah. Misalnya ada tempat yang datar begitu, kemudian ada yang rendah. Kita buang air di situ boleh. Yang tidak dilihat sama orang, aurat kita. Kepala mungkin dilihat, tapi bagian bawahnya tidak dilihat. Bagian bawahnya tidak dilihat. Ini sunnahnya di dalam buang air kecil ataupun air besar. Air kecil ataupun air besar. Kita di zaman sekarang ini, alhamdulillah, rata-rata kita punya
kamar mandi atau tempat buang air di rumah kita. Orang-orang dulu ya kadang mereka buang di sungai atau di pinggir laut, ya di pantai, atau kadang di gunung. Sunnahnya ya bagi orang yang masih dalam keadaan seperti itu menjauh dari pandangan manusia, menjauh dari pandangan manusia. Hadis ini faedah lainnya, wajibnya kita menutup aurat walaupun pada hal yang boleh kita buka di situ. Kan saat buang air besar ataupun kecil itu namanya hajat. Darurat kita buka aurat kita. Bersamaan dengan itu, hal ini dibutuhkan. Kita harus menjaga auratnya supaya tak dilihat oleh orang lain. Oleh orang lain. Karena aurat laki-laki yang paling besar adalah ya dubur dan kubulnya. Ya, kelaminnya, dakarnya, ya, kemaluannya, dan bagian belakangnya. Itu aurat beratnya. Tidak boleh kelihatan. Tidak dibolehkan kelihatan. Walaupun sesama laki-laki. Walaupun sesama laki-laki. Karena itu aurat berat. Karena ada dua aurat. Di antara para ulama ada yang membagi dua. Ada aurat ringan. Ada aurat yang berat. Aurat ringan itu selain dua itu tadi. Dan aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Paha itu termasuk aurat ringan. Karena pernah Nabi SAW tersingkap pahanya. Dan beliau tidak tutup saat masuknya Abu Bakar dan Umar. Saat masuk Utsman baru beliau apa? Tutup. Beliau sebutkan sebabnya bahwa beliau malu kelihatan oleh Utsman. Karena Utsman malaikat juga malu padanya. Malaikat juga malu kepadanya. Ini faedah dari hadis terakhir ini. Kita disunahkan untuk menjauh. Kita disunahkan untuk tetap menutup aurat kita. Walaupun itu saat kita dibolehkan untuk membukanya. Itu di tempat buang hajat. Di tempat buang hajat. Ini alhamdulillah yang bisa kita ambil di pertemuan ini. Karena hadis berikutnya agak panjang. Terkait dengan orang yang buang air atau buang hajat di tempat-tempat terlarang, tempat-tempat terlaknat. Ini kita ambil nanti di pertemuan akan datang. Takutnya tidak cukup waktu karena agak panjang hadisnya. Juga terdapat ada lafaz yang dhaif sehingga kita perlu jelaskan kenapa bisa dhaif. Kenapa kita bisa katakan itu adalah dhaif. Insyaallah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Pesawat. Kadang saya ingin buang hajat, tapi saya khawatir Ustaz kalau kulitnya itu menggunakan tisu. Bagaimana hukumnya menggunakan buang air besar? Saya takutnya tidak bersih. Baik, Masya Allah. Beliau bertanya, kita katanya kalau naik pesawat itu kan di dalamnya kita ketika buang air di tempat buang air kecil itu kan disiapkan tisu untuk beristinja atau beristijmar. Belum bilang apa tadi? Takut buang pakai tisu, takutnya tidak bersih. Iya, itu sudah dimaklumi oleh syariat. Kalau kita pakai batu pasti ada sisanya. Dan kaidah umum Pak dalam syariat al-yasir yu'fa. Yang sedikit itu dimaafkan. Tentunya kalau batu, Nabi SAW katakan manistajmar falyutir. Siapa yang melakukan istinja dengan batu maka hendaklah dia witir. Dan datang dalam hadis nanti juga Nabi larang kurang dari 3. Ya kalau 3 tentunya kalau kita pakai pasti ada sisanya. Nah, itu dimaafkan oleh syariat. Jadi kekhawatiran kita tadi itu was-was karena pakai tisu kan boleh. Iya, wajar kita was-was takut tidak bersih, tapi itu jangan sampai itu was-was seton. Dan itu hal yang dibolehkan dalam syariat. Hal yang dibolehkan dalam syariat. Apalagi di pesawat setengah mati kita mau tampung air.
Karena harus kita tampung ambil di tempat cuci tangan. Nah, mereka memang siapkan untuk pakai tisu. Jadi kita pakai lebih aman. Dan sisanya masih ada, misalnya kita sudah bertakwa kepada Allah semampunya, kemudian masih ada sisanya, ya, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Wallahu a'lam. Dalam bertindak dalam buang air akan diancam. Apakah ini termasuk dosa besar dan harus bertobat khusus? Baik. Ada pertanyaan belum ini kan kalau tidak beristinja itu kan diancam dengan neraka. Apakah itu termasuk dosa besar? Ya. Karena definisi dan ciri dosa besar itu diancam dengan neraka. Dia tidak dihapus dengan ibadah, sholat, puasa, Jumatan. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu diampuni dengan tobat. Diampuni dengan tobat. Betul. Dia tidak beristinja, itu adalah dosa besar, itu akan terampuni kalau kita bertobat kepada Allah. Yang diancam dapat siksa kubur orang yang tidak melakukannya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana posisi tangan setelah ruku atau i'tidal? Apakah sedekap atau posisi tangan di samping? Hal ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Yang mereka perselisihkan di sini adalah terkait dengan kembali tangan setelah ruku. Apakah diirsal, diturunkan, atau disedekapkan kembali? Sumber perselisihan mereka adalah karena memang hadis Nabi SAW ihtimal, mengandung kemungkinan. Mungkin diarahkan ke bersedekap kembali, mungkin diarahkan ke turunkan. Itu disebutkan bahwa Nabi SAW bangkit dari ruku hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Nabi bangkit dari ruku, belum tidak sujud sampai kembali setiap persendian ke tempatnya. Ini kembali semuanya ke tempatnya ini, maksudnya kembali bagaimana? Di sini yang tidak dijelaskan, kembalinya turun atau kembali bersedekap. Jadi berkembang dengan satu hadis ini dua pendapat. Dua pendapat. Ada yang mengatakan kembali, maksud kembali seperti sebelum ruku. Sebelum ruku kita gimana tangannya? Bersedekap. Kan sebelum ruku, setelah itu ruku, baru kembali lagi ya ruku, sedekap lagi. Itu pemahaman mereka yang pertama. Sementara pemahaman kedua, namanya kembali persendian. Ya kalau tidak masih bersedekap, persendian belum kembali ke tempatnya. Namanya kembali itu ya, tangan ke bawah sini itu kembali persendiannya. Karena asal persendian tidak bengkok, tapi lurus ke bawah. Itu juga pemahaman dalam hadis. Dua-duanya sama kuat, tidak perlu antum baku bombe, karena itu tidak perlu satunya kalau melihat temannya bersedekap, turun kau. Iya, tidak perlu karena memang satu hadis yang dipakai untuk memahami hal tersebut. Iya, ada yang lebih condong kepada yang diirsal karena itu memang maknanya kembali. Itu lebih kuat alasannya karena kalau masih begini masih tekuk namanya. Masih tertekuk. Tapi para ulama dalam masalah itu tidak saling mentahdir karena memang perkaranya luas. Hanya coba beda hadis bisa dikompromikan. Tapi ini masalah yang satu hadis muncul dua pemahaman dari hadis tersebut dan tidak ada yang merojihkannya. Tidak ada yang merojihkannya. Itu wallahu a'lamu. Ini ada pertanyaan, apakah saudara tiri termasuk mahram? Bagaimana kalau beda ibu atau bapak? Serta mohon penjelasan. Saudara tiri yang beda ibu atau beda bapak, artinya sama-sama membawa, bukan mahram. Dia mahram untuk orang tua kita. Kalau mereka sampai berhubungan. Maksudnya ada seorang bapak menikah dengan seorang perempuan.
sama-sama bawa anak. Sama-sama bawa anak. Anaknya ini si laki-laki bisa menjadi mahram ibunya, ibu tirinya yang nanti yang dinikahi oleh ayahnya. Demikian pula nanti anaknya ibu tadi bisa mahram dengan ini ayah. Syaratnya kalau dia sudah dukul. Kalau dia sudah melakukan hubungan badan. Kalau belum melakukan hubungan badan langsung dia ceraikan, bukan mahram. Sama ayahnya. Adapun anak sama anak, ketika beda bapak, beda ibu, sama-sama membawa, bukan mahram. Sama-sama membawa, bukan mahram. Dipahami mungkin? Mungkin? Bisa ya? Yang sama-sama membawa. Adapun kalau beda ibu sama bapak, mahram. Ya, atau beda bapak sama ibu, mahram. Atau bisa paham ini? Atau susah? Hah? Contoh, Pak Atong sama Irham. Pak Atong sama Pak Irham. Tapi bukan laki-laki perempuan ya. Anggaplah Pak ya, khayalan ini. Jangki ambil hati. Iya. Pak Atong bawa anak. Pak Irham bawa juga anak. Tapi ini bukan laki-laki, ini kan laki-laki. Ini khayalan. Misalnya perempuan satu, laki-laki satu. Karena kita tidak bisa contohkan akhwat. Iya. Nanti Pak Atong marah istrinya. Karena saya sembarang kasih jodoh. Iya. Jadi sama-sama bawa anak. Keduanya menikah. Maka anaknya Pak Atong menjadi mahramnya ibu tadi. Kemudian anaknya ibu ini menjadi mahramnya Pak Atong. Yang sama-sama bawa. Tapi sesama anak ini. Bukan mahram. Bukan mahram. Tapi ketika misalnya Pak Atong punya anak. Bawa. Kemudian sama di sini juga hamil. Dapat punya anak. Maka anaknya ya mahram. Yang masing-masing bawa ini ya. Bukan. Yang masing-masing bawa. Bisa mungkin dipahami? Memang agak sulit, tapi bisa kita baca surah An-Nisa ayat 23 ya, kalau nggak salah. Iya ya. Bisa. Terkait dengan mahram. Di antaranya anak tiri. Wah, ini pertanyaannya pakai amplop. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengganti sholat yang ditinggalkan dulu? Pada tahun 80-an, pada zaman Belanda ini Pak, sampai tahun 90-an, hanya sholat Jumat yang saya lakukan. Sebab saya dulu ikut bersama orang Cina di perantauan, setelah rutin mengikuti ta'lim, baru sadar meninggalkan sholat dosa besar. Dosa besar. Iya. Ketika kita bertobat, terhapus semuanya dulu. Tidak perlu kita ganti. Kata Nabi SAW, innal islama yahdumu ma qablah. Wa inna taubata tahdumu ma qablah. Wa innal hijrata tahdumu ma qablah. Kata Nabi SAW, orang yang masuk Islam, tadinya kafir, masuk Islam. Maka dengan Islamnya itu menghapus semua yang sebelumnya. Tidak perlu dia ganti lagi. Demikian pula seorang sebelumnya berdosa, kemudian dia bertobat. Maka tobat ini menghancurkan sebelumnya. Semuanya, tidak perlu dia ganti. Kalau terkait dengan hak Allah, kecuali hak manusia. Kalau hak manusia, tobatnya harus dia ganti kepada orangnya. Ini hak Allah dibangun di atas maaf. Demikian pula sebelumnya kita sudah sholat sebenarnya, kemudian tapi bolong-bolong, setelah itu kita hijrah. Kita tinggalkan dosa kepada ketaatan. Maka hijrah menghapus apa yang sebelumnya. Tidak perlu kita kodok, cukup bertobat. Cukup bertobat. Dan Nabi SAW katakan, at-taibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi tidak perlu kita kodok. Bertobat saja. Wallahu a'lam. Demikian pula puasa, begitu juga jawabannya. Iya, demikian pula puasa.
Pertanyaan berikutnya, pada saat anak umur 7 tahun. Pada saat anak umur 7 tahun, diajar anak sholat wajib dan harus dipaksa. Bagaimana kalau anak terlanjur dewasa, pasti melawan? Apakah saya hapus namanya di daftar kakak? Iya, kejam Pak. Bukan di kita ini Pak Tong. Iya. Ketika anak memang kita dianjurkan. Ya, Nabi SAW katakan muru auladakum bis sholati wahum bisabi. Perintahkan anak kalian untuk sholat dalam keadaan dia berusia 7 tahun. Demikian pula setelahnya wadribuhum wahum biasrin. Pukul kalau sudah berusia 10 tahun. Pukul kalau sudah berusia 10 tahun. Ini bukan karena wajib, tapi untuk mendidiknya supaya tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Tumbuh di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau dia sudah dewasa? Artinya sudah balik begitu ya. Apakah kita juga harus paksa? Enggak. Kalau sudah balik kita cuma anjurkan, kita cuma kasih tahu. Karena dia sudah kena hukum taklif. Dia wajib mencari sendiri. Dan kalau dia tidak lakukan berarti hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua ketika sudah menganjurkannya, tapi dia tidak lakukan, maka kita tidak berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tugas kita sampaikan. Masalah hidayahnya diikut atau tidak, itu urusan di atas langit. Ini ayat turun ada sebabnya. Yaitu Nabi SAW waktu itu bersedih ketika pamannya meninggal di atas kekafiran. Padahal belum ajak ke Islam. Bahkan di saat sakaratnya. Nabi ajak untuk ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia meninggal di atas kekafiran. Belum bersedih. Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan ayat yang kami baca tadi. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Ini kalau sudah balik. Yang kita pegang tadi urusannya itu adalah saat dia belum balik. Umur 7, umur 10. Ya, kalau sudah balik itu sudah di luar daripada kekuasaan kita. Kita cuma mengajak, menganjurkan, mengajarkan. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya orang yang mengakui cadar hukumnya sunnah, tetapi sering mencela orang yang pakai cadar atau sering menyalahkan syariat cadar dengan mengatakan bahwa cadar itu berlebihan, aneh kelihatannya, bahkan terkadang menertawakannya. Tidak mungkin orang mengakui sunnah tapi seperti ini. Agak susah. Karena ketika seorang mengakui bahwa itu adalah perkara yang disyariatkan, maka dia akan menerimanya walaupun dia sendiri belum bisa melakukannya. Walaupun dia sendiri belum bisa melakukannya. Terkait dengan orang yang seperti ini, kalau ada orang, ia sering mencela orang bercadar, kalau dia sudah tahu dalilnya, karena bercadar ini dalilnya adalah Al-Quran, hadits Nabi SAW, dan disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Bisa antum baca penukilan kesepakatan dari masa ke masa, saya tulis di buku Hadiah untuk Muslimah terkait hukum cadar dan tabarruj. Buku saku kecil. Iya, yang menukil. Kalau dia sudah tahu tegak hujah ini, kemudian dia mencela, bisa kafir. Kan orang mengolok-olok syariat, itu hukumnya kafir. Orang yang mengolok-olok syariat, yang mengatakan jenggot, orang berjenggot kambing, iya, lewat kambing. Orang yang cingkrang, dia bilang kebanjiran. Dia olok syariat, hukumnya kafir. Dalilnya dari Quran. Di masa sahabat ada orang munafik mencela sahabat Nabi SAW. Mencela sahabat Nabi SAW. Turun Al-Quran mengatakannya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum.
Apakah terhadap Allah, ayat-ayat, Rasulnya, kalian mengejek, mengolok-olok, jangan kalian minta udur. Tunggu kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Itu bahaya mengolok syariat. Kalau kita tidak mampu melakukannya, itu urusan kita sama Allah. Karena ketika ada perintah, lakukan semampunya. Tapi jangan coba-coba diolok, diejek-ejek. Karena itu hukumnya bahaya. Allah nyatakan kode kafartum ba'da imanikum. Itu orang yang melakukannya tadi itu datang kepada Rasulullah minta maaf. Kami hanya main-main. Kami hanya bercanda. Ini untuk melepaskan keletihan sabar. Maka tetap Rasulullah katakan, Allah berfirman, la ta'tadiru, jangan minta udur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Itu bahaya mengolok dan ejek syariat. Ya, kita nasihati orang yang seperti ini bertakwa kepada Allah. Iya, ingat kita tidak dianggap beriman sampai menjadikan Nabi sebagai hukum kita. Itu Allah yang katakan, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Iya, ini orang tidak berhukum dengan syariat ini, menentang, mengolok-olok lagi, itu bahaya. Itu bahaya. Kita katakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, hati-hati, dunia itu sementara Pak ya, akhirat selamanya. Punya siapa itu Pak Tom? Iya, ya, hati-hati kita hidup di dunia tidak lama. Tidak lama. Itu wallah alam. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan pertama. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang apabila bertemu dengan orang bercadar, dia seakan-akan membelanya. Tapi ketika orang bercadar tersebut sudah pergi, barulah dia mengolok-olok cadar tersebut. Iya, kasihan. Sikap kita doakan saja. Semoga dia diberi hidayah. Semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustadz jika kita punya cangkul yang dimana cangkul tersebut curian? Ya berarti bukan punya kita. Iya. Dan cangkul itu digunakan untuk menanam. Apa hukum hasil tanamannya tersebut Ustadz? Hasil tanamannya haram, tapi kita berdosa. Karena telah mencuri cangkul. Iya. Hukum tanamannya halal, tapi kita berdosa karena mencuri cangkul. Mungkin bisa dipahami? Sama dengan kita, sama ini pertanyaannya, biasa para ulama bahas. Apa hukum sholat di rumah yang kita rampok? Ini rumah bukan punya kita, tapi kita sidang di pengadilan, akhirnya kita menang. Misalnya, bukan hak kita, tapi punya orang. Punya saudara kita, tapi kita sidang, kita sogok hakimnya, kita menang. Apa hukum sholat di rumah itu? Ini rumah yang digosok namanya. Rumah yang diambil paksa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena menggosok. Itu jawabannya sama seperti. Sama dengan orang bertanya, apa hukumnya saya sholat dengan celana yang dicuri? Sama semua jawabannya. Sholatnya sah, tapi berdosa karena dia pakai celana yang dicuri. Iya. Sama juga dengan apa hukumnya datang taklim pakai motor yang dicuri, motornya tetangga. Nanti dikembalikan setelah taklim. Sama, ya kita sah majelisnya, tapi berdosa karena kita mencuri motor. Walaupun sebentar akan dikembalikan. Iya, berdosa. Itu sama semua model jawabannya. Wallahualam. Kalau masuk waktu, angkat ya. Sudah? Karena banyak pertanyaan ini, apalagi ini, 1 lembar penuh. Ini ada pertanyaan, apakah boleh menangisi kekurangan yang kita miliki? Boleh saja. Kalau kita kurang, ya terus kita nangisi karena kita tidak bisa seperti yang lain. Karena atas kekurangan kita tidak apa-apa seorang bersedih. Cuman
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampunya. Kalau kita kurang dalam hal yang teman kita bisa lakukan, ya, kita tidak perlu menangis. Kita harus terima. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu pernah dirasakan oleh para sahabat. Mereka datang mengeluh kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dahaba ahlud dutur, ya Rasulullah, orang-orang memiliki harta yang banyak telah melampaui kami dengan sedekahnya. Sementara kami tidak bisa bersedekah. Sahabat-sahabat yang tidak punya harta yang banyak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka amalan yang sama dengan orang yang bersedekah. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai sholat 5 waktu. Mereka lakukan, tapi ternyata didengar juga oleh orang kaya. Akhirnya orang kaya di samping bersedekah, mereka juga berzikir setelah sholat. Datang lagi mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka juga tahu. Mereka juga lakukan. Apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Takdir kita sudah seperti itu. Kita terima saja. Kita lakukan semampu kita, yang kurangnya Allah akan maafkan. Yang kurangnya Allah akan maafkan. Wallahu a'lam. Habis berarti? Baik. Karena Haji Irham bilang habis. Karena saya tidak tahu siapa yang dipegang perkataannya di sini. Yang dipegang itu bunyi. Baiklah Pak. Alhamdulillah. Ini mohon maaf masih banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Padahal saya kira waktunya banyak. Tapi pertanyaannya ternyata lebih banyak kalau dikasih waktu banyak. Alhamdulillah kita bersyukur atas apa yang kita lakukan di malam hari ini. Semua yang benar itu hanya dari Allah semata, yang kurangnya itu dari kekurangan anak pribadi dan dari syaitan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.